Halo, jumpa lagi dengan saya Diana Fikorori. Saat ini kita akan menjelaskan mengenai struktur atom, keunggulan nanomaterial pada mata pelajaran IPA terpadu SMA kelas 10 fase E. Jadi materi ini adalah materi awal bab 5 semester 2 di SMA dengan kurikulum sekolah penggerak. Ya, pada kesempatan ini untuk bab 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu ada 5, yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian dan pentingnya nanoteknologi, kedua menganalisis struktur atom dari unsur-unsur, ketiga menganalisis konfigurasi elektron menurut teori model atom Bohr, keempat menganalisis kecenderungan jari-jari atom dalam sifat keperiodikan unsur, dan yang terakhir adalah menerapkan konsep struktur atom pada bahasa nanomaterial. Saat ini kita akan masuk pada pengertian dan pentingnya nanoteknologi. Sebelum kita masuk pada pengertian nanoteknologi, kita ingin tahu apa sih nano. Nano itu satu ukuran partikel, satu ukuran benda dengan besaran panjang. Jadi 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat minus 9 meter, atau sama dengan 1/1000 juta, atau 1/1 miliar, atau dalam keadaan desimal itu 0,00000001 meter. Jadi ukurannya sangat kecil. Nanoteknologi adalah teknik bagaimana menciptakan mesin-mesin seukuran molekul untuk memanipulasi dan mengontrol sebuah objek. Melalui nanoteknologi, material dapat didesain sedemikian rupa untuk memperoleh sifat dan material yang diinginkan tanpa memboroskan atom-atom yang tidak diperlukan. Nanoteknologi merupakan salah satu penerapan prinsip kimia hijau untuk tujuan pelestarian lingkungan, ya sesuai dengan materi di bab 3 semester 1 IPA terpadu, yaitu salah satu contoh penerapan kimia hijau yaitu nanoteknologi. Istilah nanoteknologi ini muncul pada tahun 1974, yaitu saat Minoru Taniguchi menyatakan bahwa material dapat dikontrol dan direkayasa hingga ukurannya lebih kecil dari ukuran mikrometer. Jadi sudah lebih kecil, ya sudah sangat kecil, sudah menjadi ukuran nano. Oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) menyatakan adanya potensi kandungan logam tanah jarang atau LTJ, atau dalam bahasa Inggrisnya rare earth, yang berasal dari lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi LTJ ini salah satu partikel-partikel atau objek-objek yang sudah berukuran nanometer. Nah, sebagai potensi, ya, dari istilahnya yang lalu itu kan lumpur Lapindo merupakan salah satu bencana, ya. Dari bencana itu ternyata ada potensi yang bisa diambil atau dijadikan bahan untuk nanoteknologi. LTJ atau logam tanah jarang itu adalah salah satu mineral yang menjadi perhatian dunia untuk pembuatan kendaraan listrik, bahan baku dalam industri pertahanan seperti bahan pembuatan peralatan militer, mesin jet, satelit, dan laser. Jadi itu beberapa kegunaan dari LTJ salah sebagai mineral yang berukuran nanometer. Apa sebenarnya keajaiban yang tersimpan dalam partikel ukuran nano? Mengapa itu menjadi tertarik? Mengapa sekarang nanoteknologi menjadi hal yang sangat menarik? Ternyata
ukuran nano. Suatu benda atau suatu partikel jika sudah dalam ukuran nano, dia memberikan sifat-sifat fisik dan kimia yang baru, yang berbeda dengan ukuran yang makro ya. Ukuran nano itu ukuran yang sudah sangat kecil, kemudian yang ukuran makro itu yang agak besar ya, seperti mikro, makro ya, seperti itu. Itu ternyata mereka memberikan sifat fisik dan sifat kimia yang baru. Nah, itulah nano. Kemudian contohnya nanosilika dapat bersifat nanoiler ketimbang dengan silika yang tidak berukuran nano, berarti yang ukuran yang lebih besar lagi. Nanosilika dapat mengisi rongga-rongga kosong di dalam batu bara sehingga mencegah pelapukan dan tidak kedap air. Nah, ini berbeda dengan kondisi nanosilika yang ukurannya besar, yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran nano. Adapun bidang kajian berkaitan dengan nanoteknologi adalah kesehatan, elektronika, militer, industri, anti refleksi, dan energi. Ya, kasih contoh saja untuk kesehatan, itu banyak obat-obatan, farmasi yang berkaitan untuk peningkatan kesehatan. Kemudian elektronika itu terutama bagian teknik informasi, teknologi informasi, dari komputer yang besar menjadi semakin lama semakin kecil sampai menjadi satu HP yang semakin lama semakin kecil. Kemudian dalam bidang militer, dalam pembuatan pesawat jet dan yang lain-lain juga ada. Kemudian energi untuk menciptakan energi yang hemat. Kemudian dalam industri, dalam pangan juga ada ya. Itu masih ada banyak hal berkaitan dengan nanoteknologi. Jadi nanoteknologi hampir menyentuh hampir semua kehidupan manusia. Ya, untuk bidang aplikasi logam tanah jarang LTJ seperti yang merupakan salah satu potensi dari lumpur lapindo. LTJ itu merupakan mineral-mineral yang sudah berbahan berbentuk nanomaterial. Bidang-bidang aplikasinya ada banyak. Yang pertama dapat digunakan sebagai bidang katalis, keramik, metalurgi, kaca, dan yang lain-lain. Nah, seperti itu untuk militer ya, keperluan militer, pembuatan pesawat jet dan kendaraan-kendaraan yang berkaitan dengan nanomaterial. Nah, untuk lebih jelasnya dan supaya kita lebih mudah memahami, silakan Anda bekerja atau kerjakan aktivitas 5.1 ini baik secara kelompok ataupun juga secara mandiri ya. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di aktivitas 5.1, yaitu pertanyaan apakah pengertian nanoteknologi, apakah pentingnya nanoteknologi. Jadi Anda silakan mencari informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber dan kemudian ditulis supaya pemahaman Anda lebih dalam mengenai apa pengertian dan pentingnya nanoteknologi tersebut selain yang sudah dijelaskan, disebutkan tadi. Terima kasih. Akhirnya saya Diana Fitrori mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda, dan kiranya apa yang saya sudah presentasikan bisa bermanfaat bagi kalian.
dan semoga kita bisa bertemu lagi di sesi berikutnya atau materi-materi berikutnya, dan jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu.